Hari itu Gunung Merbabu kelihatan biasa aja, bahkan bisa dibilang ramah. Langit biru terang tanpa awan tebal, matahari nongol secukupnya, nggak terlalu terik tapi cukup bikin badan hangat. Angin gunung berembus pelan, dinginnya masih sopan, belum menusuk tulang. Jalur pendakian juga kelihatan hidup. Beberapa pendaki lain tampak lalu lalang, ada yang baru mulai mendaki sambil cek carrier masing-masing, ada juga yang sudah turun dengan wajah capek tapi puas. Suasana yang, buat siapapun yang suka naik gunung, terasa menenangkan. Raka berdiri sebentar di pintu masuk jalur, mengencangkan tali sepatunya sambil mengatur napas. Ini bukan pertama kalinya dia naik gunung, tapi juga jauh dari kata berpengalaman. Di sampingnya, Dimas sibuk motret papan jalur pendakian. Wira bercanda dengan Bayu soal siapa yang bakal nyerah duluan, dan Bayu sendiri cuma nyengir sambil ngecek isi botol minumnya. Mereka berempat punya satu kesamaan. Sama-sama ngerasa fisik mereka kuat dan yakin pendakian ini bakal gampang. Merbabu doang. Santailah, kata Wira dengan nada sok jago. Bukan gunung teknis juga. Raka cuma senyum kecil. Dia sebenarnya agak ragu, tapi nggak mau kelihatan lebay. Di grup mereka, kalau ada yang kelihatan takut atau terlalu banyak mikir, langsung jadi bahan bercandaan. Langkah pertama mereka masuk jalur terasa ringan. Tanah masih padat, ditutupi daun kering dan akar pohon yang menjalar kemana-mana. Suara burung terdengar jelas, kadang bersahut-sahutan, kadang cuma satu dua yang bunyi entah dari arah mana. Di kejauhan, terdengar suara pendaki lain ngobrol, ketawa, atau sekadar terengah-engah karena tanjakan. Mereka jalan santai, sesekali berhenti buat minum atau foto. Dimas paling sering berhenti, entah buat motret atau sekadar ngatur napas. Bayu sering nyeletuk komentar random, sementara Wira nggak pernah kehabisan bahan bercandaan. Raka kebanyakan diam, menikmati suasana, memperhatikan detail-detail kecil seperti sinar matahari yang nyelip di antara daun, atau aroma tanah basah yang khas. Sampai di pos pertama, semuanya masih terasa normal. Ada beberapa pendaki lain yang istirahat, ada yang masak mie, ada yang tiduran di atas matras tipis. Mereka ikut berhenti sebentar, duduk, minum, dan ngobrol seadanya. Nggak ada yang aneh. Perjalanan lanjut ke pos berikutnya juga masih oke. Jalur mulai agak menanjak, tapi masih bisa ditaklukkan dengan langkah santai. Nafas mulai sedikit berat, tapi tawa dan obrolan masih sering muncul. Kadang mereka berpapasan dengan pendaki lain yang turun, saling sapa, saling senyum. Tapi perubahan itu datang pelan-pelan, nyaris nggak terasa di awal. Setelah melewati satu pos tertentu, pos yang bahkan Raka sendiri lupa namanya, suasana mulai beda. Awalnya cuma kayak volume alam yang diturunin sedikit. Suara burung yang tadinya rame jadi jarang. Obrolan pendaki lain yang tadi sering terdengar perlahan menghilang. Jalur masih sama. Pohon-pohon masih berdiri kokoh, tapi rasanya kayak ada sesuatu yang kosong. Wira masih jalan sambil ngomel soal kaki pegal. Dimas masih sempat motret, walau sekarang fotonya lebih banyak ke arah jalur daripada selfie. Bayu mulai lebih sering nengok ke kiri dan kanan, alisnya agak berkerut. Bayu akhirnya ngomong, suaranya nggak sekencang biasanya. Perasaan tadi rame ya. Mereka berhenti hampir bersamaan. Raka refleks ikut nengok ke belakang, mengikuti arah pandang Bayu. Jalur yang barusan mereka lewatin terlihat panjang dan sepi. Nggak ada satupun orang. Nggak ada suara langkah kaki. Bahkan suara angin pun terasa beda. Kayak berisik sendiri, bikin daun-daun kering bergesekan tanpa irama yang jelas. Paling pendaki lain udah belok jalur atau pada istirahat, kata Wira, berusaha santai, tapi nadanya nggak seenteng biasanya. Iya kali. Dimas nimpalin, walau matanya juga menyapu sekeliling, lebih lama dari sebelumnya. Raka ngerasa dadanya agak nggak enak. Bukan sakit, tapi kayak ada tekanan halus yang bikin napasnya terasa lebih pendek. Ada perasaan aneh yang muncul tiba-tiba, perasaan yang susah dijelasin. Kayak lagi diperhatiin, tapi pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Dia nggak bilang apa-apa, cuma menelan ludah dan lanjut jalan. Semakin ke atas, kabut tipis mulai muncul. Bukan kabut tebal yang langsung nutup pandangan, tapi cukup buat bikin jarak pandang jadi lebih pendek. Pohon-pohon tinggi berdiri kayak bayangan samar. Batangnya gelap, daunnya nyaris nggak bergerak meski angin masih terasa. Langkah kaki mereka sekarang terdengar lebih jelas.
Setiap injakan di tanah atau ranting kering seolah menggema sedikit, terlalu jelas di tengah sunyi. Obrolan mereka berkurang tanpa sadar. Bayu nggak banyak nyeletuk lagi. Wira juga mulai lebih fokus jalan. Dimas beberapa kali mau motret, tapi urung, seolah merasa nggak pas. Raka makin sering merhatiin sekeliling. Ada momen di mana dia ngerasa kayak lihat gerakan di antara pepohonan, tapi setiap kali dia fokus, nggak ada apa-apa. Cuma batang pohon dan kabut. Mereka sampai di sebuah belokan jalur yang agak sempit. Jalur itu jelas. Masih ada tanda-tanda pendakian, tapi entah kenapa kelihatan jarang dilewatin. Tanahnya lebih lembab, daun keringnya lebih tebal, dan ada kesan jalur ini jarang diinjak. Ini bener jalurnya? Tanya Dimas pelan. Di peta sih iya, jawab Wira, sambil ngecek HP. Sinyal tentu aja nol. Ya udah lanjut aja. Raka ngelirik HP-nya sendiri. Jam masih nunjukin waktu yang masuk akal. Nggak ada yang aneh. Tapi rasa nggak enak di dadanya nggak hilang. Justru makin kuat. Kayak ada bisikan halus di kepala yang bilang kalau mereka seharusnya berhenti. Atau balik. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari arah kanan jalur. Mereka langsung berhenti. Dengar nggak? Bayu berbisik. Iya, jawab Raka cepat. Refleks. Mereka berdiri diam beberapa detik. Nggak ada suara lanjutan. Hanya angin yang lewat, bikin daun-daun bergerak pelan. Paling hewan, kata Wira, walau suaranya jelas nggak yakin. Mereka lanjut jalan, tapi langkahnya sekarang lebih hati-hati. Setiap suara kecil bikin mereka refleks nengok. Setiap bayangan bikin jantung berdetak sedikit lebih cepat. Kabut makin tebal. Jalur di depan cuma kelihatan beberapa meter. Pohon-pohon di kanan kiri kayak tembok tinggi yang nutupin mereka dari dunia luar. Raka ngerasa waktu berjalan aneh. Nggak cepat, tapi juga nggak lambat. Kayak melar. Bayu tiba-tiba berhenti lagi. Raka, katanya pelan. Lu ngerasa nggak sih? Kayak sepi banget. Raka ngangguk. Iya. Ini bukan sepi biasa, lanjut Bayu. Kayak sunyi yang salah. Kata-kata itu bikin bulu kuduk Raka berdiri. Dia nggak tahu gimana ngejelasinnya. Tapi Bayu benar. Sunyi ini beda. Bukan sunyi karena nggak ada orang. Tapi sunyi yang terasa aktif. Seolah alam sendiri lagi menahan napas. Wira kelihatan makin gelisah. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Fokus jalan. Tapi bahkan dia sendiri jadi sering nengok ke belakang sekarang. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian apa-apa. Tapi perasaan gak enak itu gak pergi. Justru makin dalam. Raka ngerasa langkahnya makin berat. Bukan karena capek, tapi karena ada dorongan aneh yang nahan dia buat maju. Di satu titik, Raka yakin dia dengar suara langkah lain. Bukan dari teman-temannya. Langkah yang ritmenya beda. Lebih pelan, seolah mengikuti dari jarak tertentu. Dia berhenti mendadak. Kenapa? Tanya Dimas. Raka mau jawab. Tapi suara langkah itu berhenti juga. Hening lagi. Gue kira ada yang ngikutin. Akhirnya Raka bilang, setengah jujur. Wira ketawa kecil, tapi ketawanya hambar. Lu kebanyakan mikir. Mereka lanjut jalan, tapi Raka nggak bisa ngilangin perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dengan jalur ini. Dengan sunyi ini. Dengan kabut yang nggak juga menipis. Dan entah kenapa, di dalam hatinya, muncul keyakinan aneh yang bikin perutnya mual pelan-pelan. Jalur ini bukan cuma sepi karena kebetulan. Jalur ini sepi karena seharusnya memang tidak dilewati. Menjelang sore, perubahan suasana terasa makin jelas. Cahaya matahari yang tadi masih bisa nyelip di antara daun sekarang mulai redup. Warnanya berubah jadi kekuningan pucat. Kabut turun pelan-pelan. Awalnya cuma tipis seperti asap, tapi lama-lama makin tebal dan menelan jarak pandang. Jalur di depan mereka kini cuma kelihatan beberapa langkah saja. Sisanya putih abu-abu yang menggantung diam. Langkah kaki mereka otomatis melambat. Bukan cuma karena tanah makin licin dan pandangan terbatas, tapi juga karena rasa was-was yang makin berat. Nggak ada yang ngomong. Nafas masing-masing terdengar jelas, bercampur dengan suara gesekan sepatu dan ranting yang terinjak. Raka ngerasa kepalanya mulai berat. Bukan pusing, tapi kayak ada tekanan dari dalam. Bikin pikirannya susah fokus. Setiap kali dia nengok ke samping, kabut itu seperti bergerak sendiri, menutup dan membuka pandangan sesuka hati.
Pohon-pohon tinggi di sekeliling mereka sekarang kelihatan kayak siluet hitam yang berdiri diam, mengawasi. Bayu jalan paling belakang. Sesekali dia nengok ke belakang, lalu mempercepat langkah buat ngejar yang lain. Dimas ada di tengah, bahunya tegang, matanya terus bergerak nyari sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak tahu apa. Wira masih di depan, tapi langkahnya nggak lagi secepat tadi, dan punggungnya kelihatan kaku. Tiba-tiba, di tengah sunyi itu, terdengar suara. Ting, ting, tung. Pelan, lembut, teratur. Mereka berhenti hampir bersamaan, seolah ada komando tak terlihat yang nyuruh kaki mereka berhenti bergerak. Suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas. Nadanya khas, bukan suara alam, bukan suara logam biasa. Itu, suara apa? Bisik Dimas. Suaranya gemetar, jauh dari biasanya. Raka merinding. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena kaget, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang langsung tahu kalau suara itu nggak wajar. Itu bukan bunyi ranting, bukan angin, bukan hewan. Itu, seperti gamelan Jawa. Bukan gamelan yang rame, bukan yang dimainkan ramai-ramai di acara hajatan. Ini cuma bunyi-bunyi tertentu, terpisah, tapi teratur. Kayak ada tangan yang dengan sabar memukul bilah-bilah logam satu persatu. Wira berdehem, berusaha kelihatan santai. Ah, paling pendaki lain bawa speaker, katanya. Sekarang kan banyak yang aneh-aneh. Tapi bahkan dia sendiri nggak yakin dengan omongannya. Raka bisa dengar dari nada suaranya yang dipaksakan. Masalahnya jelas. Suara itu datang dari arah hutan, dari balik pepohonan dan kabut, bukan dari jalur pendakian. Dan nggak ada satupun pendaki yang mereka lihat sejak lama. Nggak ada suara orang ngobrol, nggak ada langkah kaki lain, nggak ada cahaya senter atau warna jaket mencolok. Ting, ting, tung. Kali ini lebih dekat. Lebih jernih. Seolah kabut itu bukan menghalangi suara, tapi malah menghantarkannya langsung ke telinga mereka. Raka ngerasa bulu kuduknya berdiri semua. Ada sensasi dingin yang merambat dari tengkuk ke punggung. Kepalanya makin berat. Dan entah kenapa, ada perasaan aneh yang muncul bersamaan dengan suara itu. Perasaan tenang. Terlalu tenang. Kayak lagi denger musik yang bikin hati adem, bikin pengen duduk, nutup mata, dan ngikutin alunannya. Raka ngerasa kakinya pengen melangkah ke arah suara itu, tanpa dia suruh. Otot-otot betisnya menegang, siap bergerak. Bayu tiba-tiba mencengkeram lengan Raka. Lu ngerasa juga, kan? Bisiknya cepat. Wajah Bayu pucat, matanya melebar. Kayak, pengen ke sana. Raka menelan ludah, susah payah mengangguk. Iya. Dimas kelihatan bingung, tapi wajahnya juga tegang. Kemana? Tanyanya. Wira nengok ke arah hutan, ke arah suara itu berasal. Kabut di sana terlihat lebih tebal, lebih gelap, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Jangan aneh-aneh, katanya, tapi suaranya lirih. Kita di jalur. Fokus. Ting, ting, tung. Nada berikutnya terdengar lebih cepat, lebih hidup. Kayak irama itu menyesuaikan diri dengan detak jantung Raka. Setiap bunyi seolah narik sesuatu dari dalam dadanya, menarik perhatiannya menjauh dari jalur. Raka mulai susah ngerasain tanah di bawah kakinya. Langkah teman-temannya terasa jauh, kayak dia berdiri sedikit terpisah dari mereka, meski secara fisik masih berdekatan. Kabut di depannya kelihatan berputar pelan, membentuk lorong samar yang mengarah ke sumber suara. Raka, panggil Wira, suaranya terdengar agak jauh. Lu kenapa? Raka mau jawab, tapi lidahnya berat. Kata-kata kayak tertahan di tenggorokan. Matanya nggak bisa lepas dari arah suara itu. Ada dorongan halus tapi kuat, kayak tangan tak terlihat yang ngajak dengan sabar. Datanglah. Dengarkan. Pikiran itu muncul tiba-tiba di kepalanya. Bukan suara yang jelas, tapi lebih kayak bisikan yang langsung dipahami. Bayu mencengkeram lengan Raka lebih kuat. Jangan, katanya hampir memohon. Jangan gerak. Sentuhan itu bikin Raka sedikit tersadar. Dia mengedipkan mata beberapa kali, napasnya memburu. Kepalanya berdenyut, dan rasa mual pelan-pelan muncul. Ting, ting, tung. Sekarang, Raka yakin. Suara itu bukan cuma bunyi.
Ada niat di dalamnya. Ada kesengajaan. Seolah ada sesuatu di balik kabut sana yang sedang memainkan irama ini khusus buat mereka. Atau, khusus buat dia. Dimas mulai goyah. Dia melangkah satu langkah kecil ke arah suara tanpa sadar. Kayaknya, indah ya, gumamnya. Gak tahu kenapa, tapi enak dengarnya. Dim. Bayu langsung narik tas Dimas. Sadar. Dimas tersentak. Wajahnya kaget. Gue kenapa? Wira sekarang gak lagi pura-pura tenang. Keringat dingin kelihatan di pelipisnya. Kita harus jalan. Sekarang, katanya tegas. Jangan berhenti. Masalahnya, tubuh mereka nggak sepenuhnya nurut. Setiap langkah menjauh dari suara itu terasa berat, seolah ada beban yang nahan kaki. Sebaliknya, satu langkah ke arah hutan terasa ringan, hampir mengalir sendiri. Raka ngerasa kepalanya makin berat. Penglihatannya agak berkunang. Dalam kabut itu, dia mulai ngelihat bayangan samar. Bukan bentuk jelas, tapi siluet-siluet gelap yang berdiri diam. Tinggi, ramping, seolah memakai kain panjang yang menjuntai. Jantung Raka hampir loncat. Dia menutup mata sejenak, lalu membukanya lagi. Bayangan itu masih ada, kali ini lebih jelas. Bukan satu. Ada beberapa. Ting, ting, tung. Irama itu berubah sedikit. Lebih lambat. Lebih dalam. Seolah menyesuaikan diri dengan ketakutan yang mulai muncul. Gue nggak suka ini, Bayu berbisik cepat. Ini salah. Ini bukan pendaki lain. Wira mengangguk, rahangnya mengeras. Kita nggak ke arah suara itu. Kita naik. Tetap di jalur. Mereka saling mendekat, hampir bahu ke bahu. Seperti itu bisa melindungi mereka dari sesuatu yang tak terlihat. Wira di depan, Raka di belakangnya, Dimas dan Bayu di tengah. Saat mereka mulai melangkah menjauh, suara itu tiba-tiba berhenti. Hening. Hening yang jauh lebih mengerikan daripada suara gamelan tadi. Bahkan angin pun seolah berhenti berembus. Kabut menggantung diam. Berat, menekan. Raka ngerasa jantungnya berdetak terlalu keras di telinga. Dia menunggu, setengah berharap suara itu kembali, setengah takut kalau itu terjadi. Lalu, ting. Satu bunyi saja. Sangat dekat. Seolah dipukul tepat di belakang pepohonan di sisi jalur. Dimas menjerit kecil. Bayu menutup mulutnya sendiri. Wira memaki pelan. Raka ngerasa kakinya bergerak sendiri. Satu langkah kecil ke samping, ke arah suara itu. Tangannya gemetar. Ada rasa hangat aneh di dadanya, bercampur dengan ketakutan. Raka. Bayu menariknya keras sampai Raka hampir jatuh. Lu mau kemana? Raka terengah, kepalanya berdenyut. Gue nggak tahu, katanya jujur. Kayak, ditarik. Mata Bayu berkaca-kaca. Jangan dengerin apapun dari sana. Kabut di sisi hutan itu bergerak, membelah pelan. Raka sempat melihat sesuatu di dalamnya. Sekilas. Sangat singkat. Bukan hewan. Bukan manusia. Siluet itu tinggi, dengan kepala agak menunduk. Dan seolah menoleh ke arah mereka. Ting, ting, tung. Suara gamelan itu kembali. Kali ini jelas, dekat, dan penuh. Bukan lagi cuma bunyi, tapi undangan. Raka ngerasa kepalanya berat sekali. Dalam hatinya, satu pikiran muncul, dingin dan jelas, bikin darahnya serasa membeku. Kalau mereka salah langkah sedikit saja, kabut ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Bayu tiba-tiba berhenti jalan begitu saja, tanpa aba-aba. Langkahnya terhenti di tengah jalur yang makin sempit, tepat di saat kabut terasa lebih padat daripada sebelumnya. Wira yang ada di depan hampir nabrak punggungnya. Kenapa berhenti? Wira refleks ngomel. Tapi kalimatnya langsung mati begitu dia lihat wajah Bayu. Bayu pucat. Bukan pucat capek, tapi pucat kosong. Kayak darahnya ditarik keluar dari wajahnya. Matanya melotot sedikit, tapi fokusnya nggak ada di siapapun. Pandangannya mengarah ke samping jalur, ke hutan yang tertutup kabut. Gue ngerasa kayak, ada yang manggil nama gue, katanya pelan. Suaranya serak, nyaris berbisik, tapi jelas. Raka langsung ngerasa perutnya melintir.
Kata-kata itu jatuh terlalu pas, terlalu sinkron dengan semua yang mereka alami sejak suara gamelan itu muncul. Seolah ini bukan kebetulan, tapi kelanjutan yang sudah menunggu. Dimas buru-buru maju dan megang bahu Bayu dari belakang. Pegangannya kelihatan kencang, seolah takut Bayu bakal jatuh atau lari. "Jangan aneh-aneh," katanya cepat, nada suaranya tegang tapi berusaha rasional. "Lu kecapean. Kita fokus jalan. Jangan dengerin apapun." Bayu nggak langsung jawab. Bahunya naik turun pelan, napasnya pendek-pendek. Lalu, dengan gerakan yang bikin jantung Raka hampir copot, Bayu menggeser kakinya ke samping. Keluar dari jalur. "Bayu!" teriak Raka refleks. Suara teriakannya terdengar aneh di telinga sendiri. Kayak tertelan kabut sebelum sempat jauh. Bayu berhenti sebentar, tepat di batas antara jalur dan hutan. Tanah di sana lebih gelap, lebih lembab, dan ditutupi daun-daun tebal yang jelas jarang diinjak. Bayu nengok ke mereka. Untuk sesaat, Raka berharap Bayu bakal kelihatan sadar, ketakutan, atau setidaknya bingung. Tapi yang dia lihat justru bikin dada Raka makin sesak. Bayu senyum kecil. Senyum tipis, tenang, hampir hangat. "Tenang," kata Bayu ringan, kayak lagi nenangin anak kecil. Kayaknya ada acara adat di bawah. Kalimat itu terdengar salah di semua sisi. Nggak ada pendaki. Nggak ada warga. Nggak ada desa di jalur ini. Dan nada Bayu terlalu santai untuk kondisi kayak gini. Terlalu yakin untuk sesuatu yang jelas-jelas nggak masuk akal. "Bayu, balik!" teriak Wira sekarang. Suaranya pecah. "Itu bukan jalur." Bayu nggak jawab. Dia cuma melangkah satu langkah lagi ke dalam kabut. Tubuhnya mulai buram. Warnanya ditelan putih abu-abu yang menggantung di antara pohon-pohon. Raka lari. Tanpa mikir. Tanpa peduli tanah licin atau akar yang bisa bikin dia jatuh. Dia nyampe di batas jalur tepat saat Bayu melangkah satu langkah terakhir. "Bayu!" teriaknya lagi, kali ini lebih dekat. Bayu sempat nengok sekali lagi. Mata mereka ketemu. Dan di detik itu, Raka ngerasa dingin menjalar dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Mata Bayu kosong. Bukan kosong karena nggak sadar, tapi kosong kayak, isinya sudah diambil. Senyumnya masih ada, tapi bukan senyum Bayu yang dia kenal. Itu senyum orang yang sudah memutuskan untuk pergi dan nggak berniat balik. Lalu Bayu menghilang. Bukan lari. Bukan jatuh. Bukan ditarik. Dia cuma lenyap. Ditelan kabut seolah kabut itu punya mulut dan baru saja menutupnya. "Bayu!" teriak Dimas histeris. Wira nyusul ke depan, nyoba masuk ke arah yang sama. Tapi begitu mereka melangkah keluar jalur, suara itu meledak. Ting, ting, tung, ting, tung. Gamelan itu tiba-tiba jadi keras, penuh, ramai, seolah satu set lengkap sedang dimainkan sekaligus. Nadanya bertabrakan, berlapis-lapis, memenuhi udara sampai rasanya kepala mau pecah. Suara teriakan mereka langsung tenggelam, nggak lebih dari getaran kecil yang langsung dilumat irama itu. "Bayu!" Raka teriak sekuat tenaga, tapi suaranya sendiri terdengar jauh di telinganya. Dimas jatuh berlutut. Tangannya gemetar, napasnya nggak karuan. "Bayu! Bayu!" gumamnya berulang-ulang, kayak orang kehabisan pegangan. Wira berdiri kaku, matanya merah, rahangnya mengeras. "Kita nggak bisa masuk ke sana," katanya, setengah ke Raka, setengah ke dirinya sendiri. "Kita nggak tahu apa yang ada di situ." Raka ngerasa seluruh tubuhnya gemetar. Kakinya pengen melangkah masuk ke kabut itu, ngejar Bayu, narik dia balik. Tapi rasa takutnya terlalu besar. Dan di balik takut itu, ada perasaan lain yang lebih mengerikan. Rasa bahwa kalau dia masuk, dia juga nggak akan keluar. Gamelan itu terus berbunyi. Bukan cuma keras, tapi hidup. Irama naik turun, kadang cepat, kadang lambat, seperti bernapas. Seolah merespons kepanikan mereka. Kabut di depan jalur bergeser pelan. Raka ngelihat bayangan-bayangan itu lagi. Lebih jelas sekarang. Beberapa siluet berdiri di antara pohon, tinggi, ramping, dengan bentuk yang samar tapi terasa salah. Ada yang kepalanya miring dengan sudut yang gak wajar. Ada yang seolah melayang sedikit di atas tanah. Dimas menutup telinganya. Berhenti,
Berhenti, katanya putus asa. Tapi suara itu nggak berhenti. Justru makin teratur, makin sinkron, seperti sedang merayakan sesuatu. Raka tiba-tiba sadar satu hal, dan kesadaran itu jatuh di kepalanya seperti batu besar. Suara itu bukan musik. Musik diciptakan untuk didengar. Ini diciptakan untuk menarik. Setiap nada bukan hiburan, tapi tali. Setiap irama bukan iringan, tapi langkah-langkah yang memandu. Bukan buat semua orang, tapi buat mereka yang mendengar, yang ragu, yang pikirannya goyah. Bayu bukan tersesat. Bayu dipilih. Ini umpan, kata Raka lirih, lebih ke dirinya sendiri. Suara itu umpan. Wira nengok cepat ke Raka. Apa? Dia nggak diculik. Lanjut Raka, dadanya naik turun. Dia ngikutin. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan dingin. Dimas berhenti menggoyang-goyangkan tubuhnya dan menatap Raka dengan mata merah. Lu bilang apa? Raka menguatkan diri. Bayu dengar sesuatu yang beda dari kita. Mungkin, suaranya manggil dia. Pakai cara yang cuma dia yang dengar. Dimas menggeleng keras. Enggak. Bayu nggak mungkin pergi sendiri. Lu lihat matanya. Potong Raka pelan. Itu bukan Bayu yang kita kenal. Gamelan itu mulai berubah lagi. Sekarang nadanya lebih cepat, lebih ceria, hampir seperti musik pesta. Raka ngerasa mual. Ada bayangan bahwa di balik kabut sana, ada sesuatu yang sedang berlangsung. Sesuatu yang menyambut. Kabut bergulung, dan sesaat Raka seperti melihat bentuk-bentuk lain. Bukan cuma siluet, tapi detail samar. Kain panjang yang menjuntai. Kilau emas kusam. Kepala-kepala yang bergerak pelan mengikuti irama. Jangan lihat, kata Wira cepat, nutup pandangan Dimas dengan tubuhnya. Jangan dengerin. Mereka mundur beberapa langkah, balik ke tengah jalur. Begitu menjauh sedikit dari arah hutan, suara gamelan itu pelan-pelan meredup. Bukan hilang, tapi menjauh, seperti puas dengan apa yang sudah didapat. Dimas terisak. Tangannya mencengkeram jaket Raka. Kita harus nyari dia. Raka ngerasa hatinya diremas. Dia mau bilang iya. Mau bilang mereka harus balik. Nyari Bayu. Teriak sampai suara habis. Tapi logikanya, nalurinya, semua berteriak satu hal yang sama. Kalau mereka balik ke sana, mereka bertiga juga akan hilang. Kalau kita masuk, kata Raka akhirnya, suaranya gemetar tapi tegas. Kita nggak bakal keluar. Wira mengangguk pelan. Wajahnya keras, tapi matanya berkaca-kaca. Kita cari pertolongan. Kita turun. Kita lapor. Itu satu-satunya cara. Dimas nggak langsung jawab. Dia menunduk lama, bahunya gemetar. Lalu akhirnya, dengan napas tersendat, dia mengangguk. Mereka mulai bergerak lagi, kali ini berlawanan arah. Turun. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tanjakan, tapi karena rasa bersalah yang menempel di punggung mereka seperti beban tak terlihat. Beberapa langkah pertama, Raka ngerasa ada yang berubah. Suara gamelan itu kadang muncul lagi di kejauhan, lebih pelan, seperti ejekan. Seolah berkata bahwa apapun yang mereka lakukan sekarang sudah terlambat. Dan di tengah langkah turun itu, satu pikiran menghantam Raka dengan kejelasan yang bikin tengkuknya dingin. Bayu bukan yang pertama. Dan suara itu tidak pernah berbunyi tanpa tujuan. Malam datang terlalu cepat, seolah matahari sengaja ditarik turun sebelum mereka benar-benar siap. Cahaya terakhir sore hari tenggelam di balik kabut yang belum juga pergi, malah semakin tebal dan dingin. Jalur yang mereka turuni terasa asing, padahal seharusnya itu jalan yang sama. Pohon-pohon terlihat seragam, gelap, dan diam, seperti tembok hidup yang menutup rapat segala arah. Mereka akhirnya berhenti bukan karena menemukan tempat yang ideal, tapi karena tubuh dan pikiran sudah terlalu lelah. Wira yang memutuskan. Dengan suara rendah dan pendek, dia bilang mereka nggak akan kuat kalau terus jalan dalam kondisi kayak gini. Risiko jatuh, tersesat, atau terpencar terlalu besar. Mau nggak mau, mereka bikin tenda darurat di area yang agak datar, meski jauh dari kata aman atau nyaman. Raka ikut membantu tanpa banyak bicara. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Setiap bunyi kecil bikin dia refleks nengok.
Setiap hembusan angin bikin dadanya mengencang. Dimas terlihat paling kacau. Sejak Bayu hilang, wajahnya seperti kehilangan warna. Dia ngelakuin semua hal yang disuruh, tapi matanya kosong, kayak tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya tertinggal jauh di dalam kabut. Begitu tenda berdiri, malam benar-benar menutup segalanya. Gelapnya bukan gelap biasa. Ini gelap yang tebal, yang terasa berat di mata dan kepala. Kabut bercampur dengan dingin, bikin napas mereka keluar putih tipis. Mereka masuk ke dalam tenda, duduk rapat, bertiga, nyaris tanpa jarak. Dan disitulah suara itu kembali. Ting, ting, tung, pelan, jauh, tapi jelas. Raka memejamkan mata. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Dia berharap itu cuma ilusi, sisa-sisa ketakutan yang kebawa sampai malam. Tapi harapan itu mati begitu suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah yang berbeda. Bukan dari satu titik. Suara gamelan itu seperti muter-muter. Kadang terdengar dari kiri tenda, kadang dari kanan. Kadang seolah datang dari atas, menggantung di udara. Dan ada momen-momen singkat di mana Raka ngerasa suara itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Seolah iramanya diputar langsung di balik dahi. Dimas menutup telinga pakai kedua tangannya. Berhenti, tolong berhenti, gumamnya berulang kali. Wira duduk bersandar di dinding tenda, lututnya ditarik ke dada. Dia nggak bicara, tapi rahangnya tegang, dan matanya nggak berkedip terlalu lama. Raka beberapa kali melirik ke arahnya, ngerasa ada yang salah, tapi belum berani bilang. Waktu berjalan aneh malam itu. Menit terasa panjang, tapi jam seperti loncat-loncat. Suara gamelan itu nggak pernah benar-benar berhenti. Kalaupun hilang sebentar, dia selalu balik lagi, dengan nada yang sedikit berubah, seperti sedang mencoba-coba irama baru. Kadang nadanya lambat dan dalam, bikin kelopak mata berat. Kadang cepat dan ceria, bikin jantung berdegup nggak karuan. Dan setiap kali berubah, perasaan di dada Raka ikut berubah, kayak emosinya ditarik-tarik sesuai irama. Entah sudah berapa lama mereka terjebak dalam kondisi itu, ketika tiba-tiba Wira menjerit. Teriakan itu keras, kasar, memecah malam kayak kaca dilempar ke lantai. Raka langsung berdiri setengah panik. Kepalanya hampir nabrak atap tenda. Wira, serunya. Dimas ikut tersentak. Napasnya terhenti sesaat. Raka nengok, dan jantungnya seolah jatuh ke perut. Wira duduk kaku. Punggungnya lurus, bahunya tegang, tangannya mencengkram lutut sampai buku-buku jarinya putih. Matanya melotot lebar, nggak berkedip, menatap lurus ke arah pintu tenda, tepat ke hutan gelap yang tertutup kabut. Wira, panggil Raka pelan, takut-takut. Wira menelan ludah. Napasnya gemetar. Gue lihat orang-orang, katanya terbata. Orang apa? Tanya Raka, suaranya hampir nggak keluar. Orang-orang pakai baju adat, lanjut Wira. Suaranya makin kecil, tapi setiap katanya jelas. Bajunya gelap, panjang, kayak kebaya sama kain. Tapi mata mereka kosong. Raka ngerasa dingin menjalar sampai ke tulang belakang. Mereka di mana? Dimas nekat bertanya, meski wajahnya pucat pasi. Wira nggak nengok ke mereka. Matanya tetap terkunci keluar. Di hutan, jawabnya. Mereka banyak. Mereka nari. Nari. Raka hampir nggak berani dengar jawabannya. Wira mengangguk pelan. Iya, nari. Gerakannya halus. Teratur. Ikutin suara gamelan. Napas Wira jadi terengah. Tapi, kaki mereka nggak nyentuh tanah. Kalimat itu jatuh berat, seperti palu yang menghantam kepala Raka. Dia merinding sampai ke tulang. Bulu kuduknya berdiri semua. Ada bagian dalam dirinya yang langsung menolak, tapi bagian lain, bagian yang lebih primitif, langsung percaya. Karena semuanya cocok. Suara gamelan, kabut, bayangan. Dan sekarang, penari-penari yang melayang. Jangan lihat, kata Raka cepat, merangkak mendekat ke Wira. Tutup mata lu. Wira nggak menjawab. Air mata mulai keluar dari sudut matanya. Tapi dia nggak berkedip. Mereka senyum, katanya lirih. Mereka nari sambil senyum. Dimas mulai menangis tertahan.
Dia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Raka nekat menutup pandangan Wira dengan tangannya. Begitu tangannya menyentuh wajah Wira, dia kaget. Kulit Wira dingin. Bukan dingin karena udara, tapi dingin seperti orang yang terlalu lama nggak bergerak. Wira, sadar, bisik Raka. Itu bukan buat lu. Wira akhirnya berkedip. Sekali. Lalu 2 kali. Matanya sedikit fokus ke Raka. Napasnya tersengal. Mereka ngajak, katanya. Bukan pakai kata-kata. Tapi gue tahu, mereka ngajak gue ikut. Raka menahan napas. Lu jawab. Wira menggeleng pelan. Belum. Kata itu, belum, bikin dada Raka makin sesak. Malam itu mereka hampir nggak tidur sama sekali. Kalaupun mata terpejam, selalu ada mimpi aneh, potongan-potongan gambar yang saling tumpang tindih. Raka mimpi berdiri di tengah lapangan luas yang tertutup kabut, dikelilingi orang-orang berbaju adat yang menari tanpa suara. Setiap kali dia mau lari, kakinya terasa ringan, seperti bukan miliknya sendiri. Suara gamelan terus jadi latar, sampai dia nggak tahu lagi apakah dia bangun atau tidur. Ketika cahaya abu-abu pagi akhirnya merembes masuk ke tenda, Raka langsung bangun. Tubuhnya pegal, kepalanya berat. Tapi satu hal yang pertama kali dia lakukan adalah nengok ke arah Wira. Wira duduk di posisi yang sama seperti semalam. Terlalu sama. Wira, panggil Raka pelan. Nggak ada jawaban. Raka merangkak mendekat. Dimas juga bangun, wajahnya kusut dan penuh lingkar hitam di bawah mata. Kenapa? Tanyanya pelan. Raka menyentuh bahu Wira. Wira. Wira perlahan nengok. Matanya terbuka. Tapi kosong. Bukan kosong karena ngantuk. Bukan kosong karena shock. Ini kosong yang mutlak. Seperti ruangan yang sudah ditinggalkan penghuninya, menyisakan dinding dan lantai tanpa suara. Wira. Suara Raka pecah. Dimas menjerit kecil. Enggak. Enggak. Raka mengguncang bahu Wira. Panik. Wira, bangun. Ini pagi. Tapi tubuh Wira cuma ikut terguncang tanpa reaksi. Napasnya ada, dadanya naik turun pelan, tapi nggak ada respons. Nggak ada fokus. Nggak ada kesadaran. Kayak jiwanya udah pergi entah kemana. Raka terduduk lemas. Tangannya gemetar. Di luar tenda, kabut masih menggantung. Dan di kejauhan, sangat pelan, hampir seperti ejekan. Ting, ting, tung. Raka akhirnya benar-benar paham. Mereka nggak sendirian di gunung ini sejak awal. Dan yang bersama mereka, bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata biasa. Raka dan Dimas ditemukan 2 hari kemudian, tepat saat harapan mulai menipis. Tim SAR yang menyisir jalur pendakian merbabu awalnya hampir melewatkan mereka, karena posisi Raka dan Dimas tidak jauh dari jalur utama, tapi tersembunyi oleh semak dan kabut yang tak kunjung hilang. Seolah gunung itu sendiri sengaja menyembunyikan mereka, lalu memutuskan untuk mengembalikan ketika waktunya dirasa cukup. Saat ditemukan, kondisi fisik mereka secara mengejutkan masih utuh. Tidak ada luka parah, tidak ada patah tulang, tidak ada tanda-tanda jatuh atau terseret. Mereka hanya terlihat sangat kurus, kotor, dan dehidrasi. Mata Raka merah dan cekung. Tatapannya kosong tapi masih merespons ketika namanya dipanggil. Dimas lebih parah. Dia duduk memeluk lututnya sendiri. Bergoyang pelan, bibirnya komat kamit tanpa suara. Tim SAR sempat lega. 2 orang selamat dari kondisi ekstrim di gunung adalah hal yang patut disyukuri. Tapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Di perjalanan turun, Dimas tiba-tiba menjerit. Semua orang kaget. Beberapa anggota SAR refleks berhenti, mengira Dimas kesakitan. Tapi Dimas justru menutup telinganya sendiri sambil mengguncang-guncang kepala. Teriakannya pecah dan penuh ketakutan. Berhenti, berhenti, jangan mainin lagi, katanya terisak. Suara gamelannya, masih main, masih main. Butuh waktu lama untuk menenangkannya. Bahkan setelah diberi selimut dan minum hangat, tubuh Dimas masih gemetar. Setiap kali angin bertiup sedikit lebih kencang dan menghasilkan bunyi dari dedaunan, dia langsung menegang, matanya liar mencari sumber suara. Raka melihat semua itu tanpa berkata apa-apa. Dia duduk diam, menatap jalur di depan mereka dengan ekspresi kosong.
Di dalam kepalanya, potongan-potongan kejadian berputar tanpa henti. Kabut. Bayu yang tersenyum lalu menghilang. Wira dengan mata melotot, menatap sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Dan suara gamelan itu, yang seperti denyut nadi gunung, selalu ada di latar. Sesampainya di pos bawah, ambulan sudah menunggu. Beberapa relawan menyelimuti mereka, memberi pertanyaan-pertanyaan dasar. Nama, umur, tanggal. Raka menjawab semua dengan pelan tapi jelas. Dimas hanya menjawab beberapa. Sisanya diam, menatap lantai seolah ada sesuatu yang bergerak di sana. Berita tentang pendaki yang hilang cepat menyebar. Tapi yang diumumkan ke publik hanyalah 2 orang selamat, dan 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Tidak ada yang menyebut suara gamelan. Tidak ada yang menyebut kabut aneh, atau penari yang melayang. Semua dirapikan, disederhanakan, dibuat masuk akal. Karena beberapa hal memang tidak untuk diceritakan. Setelah dirawat beberapa hari, Raka diperbolehkan pulang. Secara medis, dia dinyatakan sehat. Tapi dokter mencatat adanya gangguan stres berat dan menyarankan terapi lanjutan. Raka mengangguk, tapi dalam hatinya dia tahu, tidak ada terapi yang bisa menyentuh apa yang tertinggal di gunung itu. Dimas dipulangkan ke rumah keluarganya dengan kondisi berbeda. Dia hidup, berjalan, makan, tapi tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Orang-orang yang mengenalnya bilang Dimas seperti kehilangan sebagian dirinya. Dia jadi pendiam. Tatapannya sering kosong. Kadang, di tengah obrolan, dia tiba-tiba berhenti dan memiringkan kepala, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang orang lain tidak bisa dengar. Malam adalah waktu terburuk. Hampir setiap malam, Dimas terbangun sambil berteriak. Teriakannya keras, penuh ketakutan, dan selalu sama. Dia akan duduk di ranjang, menutup telinganya, dan berteriak sambil menangis. Suara gamelannya masih main, masih muter, jangan ikut, jangan dengar. Keluarganya mencoba segalanya. Dokter, psikiater, orang pintar, doa-doa. Beberapa membantu sementara, tapi tidak ada yang benar-benar menghentikan teriakan itu. Kadang Dimas akan tenang beberapa hari, lalu kembali terpuruk, seolah ada sesuatu yang menariknya dari kejauhan. Raka tidak pernah menjenguk Dimas. Bukan karena tidak peduli, tapi karena dia tidak sanggup. Setiap kali membayangkan wajah Dimas, bayangan kabut dan irama gamelan itu ikut muncul. Raka sendiri berubah, meski tidak sedrastis Dimas. Dia berhenti mendaki gunung. Berhenti mengikuti akun-akun pendakian. Bahkan berhenti menyebut nama merbabu. Setiap kali melihat foto gunung di media sosial, dadanya langsung terasa sesak, dan kepalanya dipenuhi suara yang tidak benar-benar terdengar, tapi selalu ada. Dia sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin, yakin bahwa ada irama pelan yang mengalun di kamarnya. Kadang dia bangun dan berdiri lama di tengah ruangan, memastikan tidak ada suara apapun. Tapi rasa itu tetap tinggal. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Raka akhirnya berani menceritakan satu hal kepada seorang teman dekat. Hal yang tidak pernah dia masukkan ke laporan, tidak pernah dia ceritakan ke tim SAR, dan tidak pernah dia ucapkan pada siapapun sebelumnya. Waktu terakhir sebelum mereka ditemukan. Saat itu hari kedua mereka tersesat. Kabut sudah tidak setebal malam sebelumnya, tapi suara gamelan masih ada, jauh dan samar. Dimas tertidur karena kelelahan, tubuhnya menggigil. Raka duduk sendirian, bersandar pada pohon, matanya setengah terpejam. Dan di saat itulah, suara itu berubah. Bukan lagi irama, bukan lagi bunyi, tapi bisikan. Sangat pelan, sangat dekat, tepat di telinga Raka. Bukan suara marah, bukan suara mengancam. Suaranya halus, hampir ramah. Yang mendengar, bisik itu berkata, nadanya tenang dan pasti. Sudah menjadi tamu kami. Raka membeku. Dia tidak berani membuka mata. Tidak berani bergerak. Dia hanya mendengarkan. Sementara jantungnya berdetak begitu keras sampai dia yakin dadanya akan pecah. Bisikan itu tidak mengulang. Tidak tertawa. Tidak menjelaskan apapun. Seolah hanya ingin memastikan Raka tahu satu hal itu saja. Bahwa mereka telah mendengar. Dan karena itu, mereka telah datang. Setelah diselamatkan, Raka mencoba mencari tahu. Tidak secara terang-terangan,
Tapi lewat obrolan kecil, potongan cerita, bisikan dari warga sekitar kaki gunung. Tidak semua mau bicara. Beberapa langsung menghindar begitu Raka menyebut suara aneh. Tapi ada satu orang tua yang akhirnya berkata pelan, dengan wajah serius. Di Merbabu, warga percaya satu hal yang tidak pernah ditulis di papan jalur pendakian. Kalau kamu mendaki dan mendengar suara gamelan dari arah yang gak wajar, bukan dari desa, bukan dari acara, bukan dari jalur, jangan pernah cari sumbernya. Jangan penasaran. Jangan berhenti terlalu lama untuk mendengarkan. Karena itu bukan musik untuk manusia. Itu tanda. Tanda bahwa ada yang sedang membuka pintu. Tanda bahwa ada yang sedang mencari tamu. Dan yang mengikuti suara itu, yang melangkah keluar jalur, yang membiarkan dirinya ditarik oleh irama yang terasa, indah, dan tenang. Biasanya tidak pernah turun dengan selamat. Kalaupun kembali, mereka tidak pernah benar-benar utuh. Bayu tidak pernah ditemukan. Wira secara resmi dinyatakan hidup, tapi jiwanya hilang. Tubuhnya kini dirawat keluarganya. Bernapas, bergerak, tapi matanya kosong seperti rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Dimas hidup dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Dan Raka hidup dengan satu keyakinan yang tidak pernah berani dia ucapkan keras-keras. Gunung itu tidak jahat. Gunung itu hanya punya cara sendiri untuk memilih siapa yang boleh datang. Dan siapa yang boleh pulang.